Oke. Selamat pagi. Selamat datang di Caminante 135. Dan di jalan pagi kali ini aku akan bercerita atau akan kayak memberikan pendapat kenapa tahun 2026 adalah tahun terbaik untuk konten. Karena pemikiran ini didasari beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa ada sebuah live streaming di Indonesia yang fenomenal yang bernama Marathonnya Reza Arab. Dan ya, dari situ aku baru tahu bahwa kayak ekosistem digital di Indonesia itu udah bener-bener apa ya, ya bisa dibilang semua orang sekarang udah digital semua lah. Dan kemarin juga ada yang komentar di videoku yang barusan kemarin aja tentang membangun network ya. Karena gini, ini sering banget aku ucapkan juga ya. Kadang orang berpikir bahwa kalau kita membangun relasi itu, membangun networking itu dengan kita kenal banyak orang. Tapi di era zaman media sosial sekarang ini, kayaknya kita bukan kayaknya ya, aku yakin bahwa kenal banyak orang itu tidak begitu penting. Oke? Kenal banyak orang itu tidak begitu penting. Lebih penting kalau kita dikenal oleh banyak orang. Dan kemungkinan kayak gitu itu di media sosial sekarang itu udah gede banget. Kayak contoh lah, aku bisa contohkan dari maraton ya. Bagaimana ya, mungkin dulu cuman si Arab doang yang namanya besar. Tapi setelah maraton, setelah ibaratnya mereka ngonten, mereka membangun presence-nya di dunia digital, kayak tawaran-tawaran pekerjaan bagi member lain, kayak mungkin siapa ya, kayak Ibot, mungkin siapa lagi ya yang aku tahu ya, Aloy yang paling terkenal lah ya. Ya itulah, banyak lah itu, aku nggak hafal semuanya. Itu dari konten mereka itu mendapatkan tawaran pekerjaan banyak. Apakah mereka melakukan networking dengan kenal banyak orang? Ya, tapi mereka kenal dengan banyak orang setelah orang itu melihat value mereka. Maksudnya dalam konteks value itu bukan berarti kemudian, karena banyak orang yang berpikir bahwa value itu adalah sesuatu yang ibaratnya itu kayak yang serius, yang punya nilai edukasi. Padahal nggak kayak gitu. Halo. Halo. Padahal kalau dalam dunia konten, dalam dunia bukan entertainment ya, dalam dunia ya konten lah, bener, content creation lah, yang penting tuh bagaimana kita bisa memiliki value. Asal kita pertama kita menghibur, entertainment, terus mengedukasi, menginspirasi gitu. Cukup ini aja, entertainment, edukasi, dan inspiration. Nah mungkin dalam maraton itu lebih ke mengedukasi, lebih ke entertainment. Ya mungkin edukasi ada juga. Karena gini, sekarang itu orang juga, ini pengamatanku lah ya, mari, orang itu sekarang udah capek dengan dunia nyata, dan mereka selalu cari pelarian di entertainment. Mungkin kemudian nonton maraton. Awalnya mencari hiburan, entertainment. Tapi kadang ketika ada bintang tamu atau guest star yang bisa mungkin memberikan edukasi, atau bahkan membernya sendiri juga di tengah mereka menghibur itu memberikan edukasi. Kadang yang edukasi datang dari entertainment itu lebih nancep ke pikiran audiens dibandingkan edukasi yang murni. Jadi lebih ke kayak edutainment lah, tapi nggak edutainment yang resmi. Ya itu realitanya sekarang kayak gitu. Jadi kayak misal konten edukasi apakah sekarang nggak laku? Dari dulu kayaknya emang konten edukasi nggak laku ya, karena ya orang cenderung lebih memilih sesuatu yang tidak memberatkan dirinya gitu, sehingga mereka memilih konten hiburan. Tapi di tengah konten hiburan ternyata mereka mendapatkan sebuah edukasi.
entah mungkin dari pengalaman si member maratonnya, kayak pengalaman hidup kan juga jadi bagian dari edukasi kan. Mungkin si Arab cerita apa, si member lain cerita apa gitu ya, yang bisa jadikan nilai tambah, value gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu pengen menentukan apakah kamu edukasi, entertainment atau inspirasi, menurutku jangan terlalu jangan terlalu kaku di situ. Lebih luas lah gitu lah dalam menentukan istilahnya DNA mungkin ya, DNA kontennya. Karena ya banyak orang yang terinspirasi ya, banyak orang yang terobsesi untuk bikin konten edukasi, tapi realitanya adalah ya orang itu sekarang untuk klik yang murni edukasi itu memang dikit lah. Ya akan selalu kayak gitu. Nggak hanya di Indonesia, banyak orang yang berpikir bahwa di Indonesia aja gitu ya. Nggak, di luar pun konten entertainment akan lebih diminati dibandingkan konten edukasi. Oke. Meskipun edukasi adalah bisnis yang sangat besar lah ya. Dan wow, nanjak nih. Kembali lagi pada apa yang ku bilang tadi ya, kenapa tahun 2026 ini adalah tahun terbaik untuk konten. Wow, chaotic sekali pembicaraan kita kali ini ya. Pertama, kita harus tahu bahwa ya orang udah melek digital semua. Bahkan tontonan yang katakanlah nonton orang tidur aja, mereka rela menghabiskan waktu, mereka rela menghabiskan kuotanya. Itu realitanya kayak gitu. Dan kalau kamu udah sadar bahwa orang itu mau nonton apa aja yang ada di internet, kenapa kamu tidak membuat sebuah presence atau kehadiran gitu loh. Ya aku tahu bahwa kayak Arab tuh memang udah bertahun-tahun, apa yang dia bangun, apa yang dia lakukan itu kelihatannya aja effortless. Tapi itu semua kombinasi gitu loh. Kombinasi dari karir dia yang udah bertahun-tahun dan relasi, koneksi. Tapi ya kita nggak tahu juga kan, di balik maraton tuh juga banyak sekali hal-hal teknis yang kita tidak ketahui ya. Tapi pada intinya adalah kalau kamu bingung mau bikin konten apa gitu ya, untuk bangun presence kamu, untuk bangun kehadiran digital kamu, mulailah dari mendokumentasikan hidup kamu aja. Ya mungkin kayak kami nanti ini, setiap hari ngoceh, setiap hari jalan pagi, setiap hari jalan kaki, karena kadang juga jalan sore sih. Jadi kalau bilang jalan pagi tidak begitu akurat. Oh, nafasku. Dan apakah ada yang nonton nantinya? Saranku adalah, daripada kamu berpikir bahwa nanti akan ada yang nonton atau enggak, lakukan itu dengan fun, lakukan itu dengan kesenangan gitu. Karena kalau kamu lakukan itu dengan fun, maka kamu bisa long last gitu ya. Ingat, kayak Reza Arab aja butuh bertahun-tahun, bahkan butuh puluhan tahun lah gitu ya. Asal kamu melakukan itu dengan fun, pasti ya akan ada momen dimana konten kamu akan terdeliver pada audiens yang tepat gitu ya. Dan di era seperti ini, di era TikTok seperti ini, sejak dimulai TikTok lah kayaknya, kita harus berterima kasih pada TikTok juga, karena dengan TikTok, dengan sebuah pengenalan algoritma dari TikTok yang memberikan exposure pada kreator baru, semua media sosial sekarang kayak gitu. Bahkan contohnya kayak Instagramku aja lah,
baru bikin 1 bulan udah 10.000 followers. Sedangkan dulu itu butuh bertahun-tahun, ya kan? Dan si YouTube pun juga gitu. Kita sering lihat subscriber YouTuber dengan subscriber katakanlah 1000 gitu ya, hanya 1000, tapi yang nonton viewsnya udah 700.000 atau 600.000. Sekarang itu algoritma itu tidak begitu mementingkan jumlah subscriber itu. Dan ini ada keuntungan bagi orang-orang yang memulai di tahun 2026. Oke. Tapi ya kembali lagi, itu ada sebuah cons-nya juga ya, karena gini, di balik itu ada sebuah biaya secara mental yang harus dibayar. Karena aku ngalamin juga ketika sebagai orang yang baru memulai kemudian viral, ada sebuah perasaan bahwa wah, aku harus bikin konten viral lagi. Tuh. Tapi mostly itu agak sulit dilakukan. Mostly itu bisa sih, tapi kayak peluangnya itu enggak sebesar, apalagi kalau misalnya pemula ya. Banyak kan aku lihat konten-konten akun orang-orang yang dia ngepin postingannya yang katakanlah dapat 1 juta viewers ya, tapi postingan terbaru cuman 300, 400, 500 gitu lah. Nah ini menjadi sebuah beban mental ya, karena merasa wah dulu viral tapi kok ini enggak ya gitu ya. Nah karena aku juga ngalamin, jadi aku tahu gitu loh. Nah kembali lagi pada yang ku bilang tadi, do it for fun gitu loh. Lakukan itu dengan fun, dengan senang gitu loh. Ya meskipun konten edit video itu butuh sebuah effort tentu saja, tapi kalau nggak didasari dengan senang, akhirnya banyak juga kan orang yang berhenti di tengah jalan. Oke. Dan ya sekarang udah eranya konten emang. Jadi kayak kesempatan kamu untuk mendapat exposure di awal itu ada gitu. Tapi kamu juga harus butuh nafas panjang. Nah cara untuk punya nafas panjang itu ada dengan kamu melakukan itu dengan fun gitu, dengan senang. Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu dipikirin juga, tapi maksudnya kayak konsistensi itu penting banget gitu. Semua hal yang hebat pasti selalu didasari oleh konsistensi. Wow. Dan kayaknya aku belum jawab ya kenapa tahun 2026 ini ada tahun terbaik untuk konten. Udah aku jawab juga, kayak ekosistemnya juga udah oke. Banyak orang yang rela nonton live streaming berjam-jam. Orang yang udah gak sayang kuota lagi, itu udah membuktikan bahwa ya kita harus menunjukkan diri kita. Karena kalau dulu itu orang tuh butuh TV, butuh radio untuk mengiklankan diri. Sedangkan sekarang semua punya kedaulatannya masing-masing gitu. Entah apapun tuh profesinya, karena gini, orang sekarang udah eranya digital lah ya. Kayak dua orang yang katakanlah apa ya, yang paling simpel apa ya, orang yang punya kebun pisang aja, orang yang punya ini aja. Dulu kan pernah ada yang viral banget tuh bukan pisang ya, si penjual sapi Setia Farm, lokasinya juga deket sini ya. Setia Farm itu adalah peternak sapi yang besar banget. Memang dasarnya udah besar. Kemudian mereka bikin channel YouTube, mereka ada digital presence sehingga mereka dikenal di mana-mana. Yang beli artis-artis, Irfan Hakim kemudian beli juga di situ. Dibandingkan dengan katakanlah ada penjual sapi juga yang besar juga tapi nggak ngonten, tentu si Setia Farm ini akan mengungguli gitu ya. Jadi kayak apa ya, sekarang tuh udah, kalau misalnya kamu memilih untuk membuat digital presence, itu menjadi sebuah keunggulan tersendiri gitu, apapun yang kamu kerjakan gitu. Karena semua orang sekarang eyeballnya, semua matanya adalah pada
pada dunia digital. Bah, santai. Udah lama gak ngobrol sama Simba ya, tapi males juga kalau harus datangin, nanti dikira so asik. Next time lah mungkin kalau misalnya aku lagi jalan-jalan kayak gitu, karena sekarang fokus di jalan dulu. Kecuali kalau misalnya Simbanya di sini, pasti aku ajak ngobrol, ajak salaman, ajak ngobrol, ya kan. So jadi itu kenapa tahun 2026 adalah tahun terbaik untuk konten. Dan ya, semua orang punya handphone, semua orang bisa live TikTok. Jadi kayak jadi nggak ada alasan lagi ya. Ya mungkin untuk konten itu bukan untuk semua orang lah ya, aku percaya. Tapi kalau kamu ada di sebuah persimpangan antara mau ngonten atau enggak, kamu udah ada niat gitu lah ya, percayalah bahwa lakukan itu, jangan overthinking. Lakukan, jangan terlalu banyak pertimbangan. Do it, terus kemudian analisa mana yang worst, mana yang enggak. Halo. Terus Reebok. Terus ya, jangan overthinking. Ini buat orang-orang yang mungkin ada di persimpangan itu ya, karena aku percaya bahwa nggak semua orang harus konten juga gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa banyak juga orang-orang super kaya yang sekarang konten, ya karena memang eranya gitu. Orang lebih dikenal eyeball-nya itu ada di dunia digital, udah bukan di koran, udah bukan di TV lagi. Ya mungkin buat sebagian kecil orang udah itu masih konsumsi TV, masih konsumsi koran, tapi sekarang ya semua digital bro. Jadi ya udahlah. Jadi ya kita udah sampai sini, tempat biasanya kita melakukan finish di Caminante, lokasi sini. Dan ya ini adalah Caminante 135. Udah sangat-sangat nggak kerasa udah sejauh ini aku mendokumentasikan hidupku, tapi baru 13%, masih sangat jauh untuk 1000. Ya kita udah sampai sini, kita bertemu lagi di Caminante 136. Oke, see you.